Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol santai dengan bujang gadis Kota Jambi dengan Bang Dimas dan Kak Laras. Sebelumnya perkenalkan aku Naila Ida Sadin yang bakal jadi host kali ini. Tentunya mereka merupakan role model untuk remaja pada saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ringan mengenai Gen Z sehat menuju Indonesia sehat. Nah Hoppers, kalian penasaran gak apa aja yang bakal aku obrolin dengan Bang Dimas dan Kak Laras? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, boleh gak kakak sama Abangnya perkenalan diri dulu? Dimulai dari aku. Halo, perkenalkan nama aku Xavier Zolara Safi Kenzo, wakil 3 bujang gadis Kota Jambi tahun 2020. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Dimas Sudarmanto. Saat ini aku menjabat sebagai bujang Kota Jambi tahun 2025. Buat kakak sama Bang, kegiatan sehari-harinya sekarang ini ngapain aja sih kalau boleh tahu? Kalau aku sebagai mahasiswa akhir sekarang tentunya fokusnya pada skripsi dan juga mengikuti beberapa kegiatan kaki bujang gadis, dan juga aku diberi kesempatan menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan di GNB itu kegiatannya cukup padat, dan keseharian aku di GNB kuliah dan juga bujang gadis tadi. Selamat. Kalau aku sama sibuk skripsi juga. Terus sibuk akhir pekan karena bentar lagi juga ada pertandingan. Terus sama bujangnya juga sibuk. Terus kalau asbe jadi ya aku juga gak mau kalah. Aku dapat beasiswa alhamdulillah dari beasiswa pendidikan Indonesia, dan alhamdulillah itu bisa ngebantu aku bisa kuliah sampai sekarang. Masya Allah. Sama Abangnya sibuk banget ya ternyata. Menurut kakak dan abang, apa sih arti kesehatan remaja itu sendiri? Kalau menurut aku sih kesehatan remaja itu fondasi penting ya, apalagi kayak remaja itu kan kalau nggak sehat dia aktivitasnya pasti tertunda tuh. Nah, jadi remaja-remaja ini penting banget untuk sehat, apalagi punya aktivitas di luar kegiatan inti, misalnya olahraga. Nggak usah berat-berat sih, yang penting bisa menjaga kesehatan dan tetap bugar setiap beraktivitas. Kalau menurut kakaknya? Menurut aku kesehatan remaja itu nggak serta-merta tentang kesehatan fisik aja. Aku akan melengkapi jawaban dari Dimas, tapi juga kita harus mempunyai kesehatan mental, karena kebanyakan dari remaja juga memiliki memiliki kesehatan mental yang kurang, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Iya sih benar ya. Kalau melihat kondisi sekarang sih, menurut kakak sama abang udah cukup peduli belum Gen Z itu dengan kesehatannya sendiri? Menurut aku remaja sekarang sudah mulai peduli dengan kesehatannya, salah satunya dengan nge-gym dan juga jogging-jogging. Selanjutnya udah menggunakan tren membawa tumbler. Dari situ bisa mencukupi kebutuhan mineral sehari-hari. Benar sih. Terus juga zaman sekarang ini kan orang udah banyak tren olahraga. Iya. Event lari itu udah banyak. Terus juga zaman sekarang orang udah bukan upload dugem lagi, udah fokusnya tuh udah pamer badan semua. Bener. Badan terus juga kesehatan kan. Iya. Kayak bener kata Lansa di kemana-mana kita bawa tumbler. Karena kesehatan itu udah hal yang paling Lumrah lah ya. lumrah. Malah sekarang udah semua orang tuh udah pamer kesehatan semua nih. Mulai dari kulit, badan, sampai aktivitas kayak orang tua nih. Udah mulai lari, jalan, kayak semua orang lah udah mulai. Apalagi orang tua sekarang banyak ini ya, senang sore gitu ya. Dan Ada lagi kalau cewek kadang pilates. bener, Iya, bener, Pilates. keren sih. Nah, jadi menurut abang dan kakak nih, kira-kira contoh program atau kegiatan nyata yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan remaja. Gimana tuh kak? Kalau pribadi dari aku suka kalau ke kafe atau ke manapun membawa sebuah tumbler, karena itu bisa mencukupi kebutuhan mineral aku. Dan juga kalaupun aku bawa tumbler kemana-mana, itu juga mengurangi sampah plastik. Bener gak Mas? Bener banget sih. Setuju. Berarti kakak kalau pergi nongkrong gitu bawa tablet Iya, jangan. jadi kita tinggal beli cemilannya itu. Lebih sehat ya kak? Iya, Gitu ya. Lebih mengurangi konsumsi gula juga ya. Ya, benar. Kalau dari aku pribadi ya, Iya. kalau soal program sih simpelnya fokusnya ke olahraga dimanapun.
kayak misalnya aktivitas aku kan padat nih, Iya. kuliah, latihan renang, terus juga ada ekstrakurikuler lain seperti menjalankan di sini. Nah, kalau aku itu manfaatin waktu biar badan tetap fit, tetap ideal itu ya kemana-mana olahraga. Misalnya nih kita di suatu lingkungan nih, sebuah kantor, misalnya kantor wali kota tuh, itu kan ada lift. Aku lebih milih naik tangga karena lebih sehat aja gitu. Jadi kayak udah nggak ada waktu buat olahraga, jadi aku manfaatin tuh tangga untuk olahraga. Jadi ya programnya itu kan olahraga di rumah aku. Berarti salah ya, aku kemarin panggil di situ malah naik lift. Jadi abang nih lebih ke kalau ada fasilitasnya lebih naik tangga ya, dan kakak kalau kemana-mana tuh lebih bawa tumbler air. Jadi bisa nggak kakak sama abang memberikan satu pesan untuk remaja tentang menjaga kesehatan? Apa yang paling ingin kakak dan abang terangkan? Kalau dari aku, kesehatan itu kan jangka panjang. Kesehatan itu investasi jangka panjang, sehingga kita harus menjaganya. Dengan membawa sebuah tumbler, kita bisa memenuhi asupan mineral dan juga kita sudah mengurangi sampah plastik yang habis. Bener. Kalau dari aku sih yang mau ditekanin soal peduli olahraga, karena setiap orang tuh punya niat buat olahraga tapi nggak dijalanin, cuma niat aja. Jadi Karena kayak lebih gajinya lebih ke mager gitu ya. banyak mageran, jadi mulai aja dulu kalau menurut aku sih. Berarti Ya, coba aja nih. coba aja dulu Atau olahraga. ketagihan. Bener, mulai dari lari juga kok. Yang penting coba. Nah, gimana nih pandangan kakak sama abangnya tentang Gen Z yang sekarang udah pamer badan, udah jadi pelari culture, itu gimana sih pandangannya kakak sama abangnya? Menurut aku itu positif juga ya, karena di situ ada kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh remaja. Daripada remaja-remaja itu pergi ke tempat kerja kan nggak baik. Jadi kita melakukan aktivitas yang bisa menjadikan investasi untuk jangka panjang, seperti olahraga tadi, terus juga pilates dan juga mas boleh tapi nih Boleh. Sama juga bisa mulai olahraga kecil-kecilan, kayak home workout. Itu kan bisa tuh cari di YouTube kayak olahraga di rumah gimana gitu. Misalnya kalau misalnya banyak kan mager kan generasi sekarang kan, itu kan bisa diakses tuh dari YouTube. Bisa cari mau misalnya kayak program mengurangi berat badan atau mau ngecari perut dan lain-lain, itu kan udah bisa. Jadi olahraga di mana pun itu bisa. Maka kakaknya sudah melakukan olahraga di rumah atau lari kecil gitu? kalau aku lebih ke 30 menit. Oh, kalau banyak kan renang ya tadi. Iya. Kalau aku ya kayak setiap hari olahraga sih. Udah makanan saya juga. Pagi latihan, terus siangnya nge-gym, terus sore berenang lagi. Jadi olahraga tuh udah kayak makan. Iya, Gimana nih menurut pandangan kakak sama abang tentang remaja zaman sekarang yang juga sebagian itu melakukan kayak nge-vape, merokok, minum minuman ataupun melakukan seks bebas? Itu gimana sih pandangan kakak sama abang? Boleh dengar dulu deh. Oke, kalau menurut aku pribadi ya mungkin lihat dari lingkungannya lagi sih. Terus juga gimana dia bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik. Kayak misalnya dia sebenarnya anak biasa aja. Cuma ketika dia masuk ke sebuah lingkungan tuh, lingkungannya merokok, nge-vape tuh dia ngikut juga. Berarti dia belum bisa bawa diri. Nah, caranya gimana? Ya dia itu harus bisa punya pandangan bahwasannya itu salah. Jadi memang harus diedukasi lagi sih. Bahwasannya Berarti dia harus harus punya pandangan sendiri ya bang, kayak pendidikan sendiri gitu. benar, harus dari rumah sih bisa dibilang. Kayak orang tuanya juga harus nekanin bahwasannya mana yang salah mana yang benar gitu. Jadi ketika dia keluar nih ke lingkungan yang bisa dibilang terlarang ya, Iya. itu dia bisa survive gitu. Dia nggak terpengaruh gitu sih. Karena kita nggak bisa juga kayak ketika ketemu lingkungan yang bisa dibilang kotor tadi, terus kita menjauh dan akhirnya kita jadi membatasi diri banget tuh, nggak, lebih ke kitanya lagi sih. Kayak oh di sini salah, tapi kita jangan ikut-ikutan. Jadi ambil positifnya aja, yang negatifnya dibuang. Kalau dari aku. Kalau pandangan kakak, Mana sih yang kata Dimas, kita harus dari diri kita dulu. Sebenarnya lingkungan tuh bisa mempengaruhi, tapi juga diri kita harus mempunyai prinsip gitu. Prinsip kita kok sudah teguh apa sudah apa ya,
sudah yakin gitu. budaya kreatif yang bagus, kita nggak akan terjerumus pada lingkungan-lingkungan yang buruk. Dan juga kita harus memiliki teman-teman yang bisa support ataupun memberikan pengaruh baik untuk kita, seperti mengikuti kegiatan menjaga gadis. Jadi kalau teman-teman bisa daftar menjaga gadis tahun depan, dan juga gabung ke komunitas olahraga atau komunitas remaja lainnya. Jadi juga bisa sih. Boleh. Gimana nih Kak pandangan Kakak sama Abang untuk olahraga yang cocok untuk zaman sekarang, untuk anak muda zaman sekarang? Oke. Mungkin kalau dari aku sih kalau ngikutin tren Ya. itu lari itu hal paling gampang, terus juga gak perlu ribet dan ya bisa dilakuin di mana aja. Jadi menurut aku lari, apalagi kan sekarang banyak event lari, mulai dari yang bayar sampai gratis, terus juga yang ikut juga nggak perlu orang tua ataupun atlet, orang-orang biasa juga bisa ikut. Jadi menurut aku lari. Menurut Kakaknya? Kalau kata Dimas tadi, aku ada yang lebih simpel lagi, jalan. Karena banyak kan penelitian yang menganggap bahwa jalan kaki 30 menit atau 40 menit dalam sehari itu bisa setara dengan bisa membakar kalori Benar. dan juga bisa meningkatkan kesehatan. Bisa apa aja itu? Kayak gitu sih. Menurut enggak? Kalau renang Bisa ya? aku bisa, cuman bagi kaum mager kayaknya susah. Iya. Apalagi kan klorin kan karbohidrat, jadi masih baik. Tapi kalau anak muda mau coba, menurut Aku tenggelam sih kayaknya. Menurut Nadi hal menarik ya. Tadi sih jalan kaki kan, simpel. Lebih simpel aja sih. Nah, terus gimana nih? Apakah Kakak dan Abangnya di Bujang Gadis itu ada program yang bersangkutan dengan kesehatan? Kira-kira ada nggak? ada sih, kan waktu itu kami pernah ngadain lomba lari 3 danau. Oh iya. Itu kolaborasinya dengan Bujang Gadis dan Dinas Pariwisata Panaja. Itu benar-benar luar biasa sih, apalagi tracknya itu bagus banget, dan yang itu juga rame ya. Jadi masih gitu. Gimana sih mas? Sampai gak sih? Sampai, tapi seru sih, karena tracknya juga pemandangannya bagus kan, apalagi subuh-subuh tuh. Terus yang itu bukan orang biasa aja, itu ada atlet, aku lihat yang juara 1-5 itu atlet. Jadi yang luar biasa. Karena lari kan udah jadi tren, jadi kami ngikut juga nih, kami dari pariwisata kan, sekalian ngenalin 3 danau, jadi kita juga melakukan lari 3 danau. Bener kan? Makanya namanya ya 3 danau. 3 danau itu apa aja sih Kak? Nah, kayak 3 danau itu adalah lari yang kita tuh melewati 3 danau. Itu adalah danau Teluk, danau Sikit, sampai apa? Danau Kenali. Bener banget. Gitu. Karena di situ kita nggak cuma menegakkan kesehatan, tapi juga kita mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Jambi. Bener banget. Jadi orang-orang yang lari itu bisa tahu di mana Teluk, danau Sikit, danau Kenali. Jadi bisa sambil lari, sambil lewat, sambil lihat pemandangan. Selain lari 3 danau, ada nggak kegiatan lain gitu yang Bujang Gadis lakui gitu Kak? Kayak yang bersangkutan dengan kesehatan gitu. Kalau selain lari 3 danau ya, itu ada mendadak badminton. Jadi kalau misalnya kami di Bujang Gadis nggak sibuk, udah misalnya 1 bulan itu nggak ada miti atau kayak tugas-tugas, itu biasanya kami ngadain permainan badminton itu rame-rame bareng Bujang Gadis. Itu bisa di mana aja sih. Pokoknya itu biar anak Bujang Gadis itu bukan sekedar bonding aja, tapi kita percaya juga dengan badminton. Waktu itu juga tapi pernah ngadain jogging di lapangan wali kota juga. Benar-benar itu latihan sih untuk mengikuti lari 3 danau. Untuk kedepannya nih, kira-kira ada nggak kegiatan positif lagi yang bakal dilakukan Bujang Gadis dalam kesehatan juga? Kalau aku ya disuruh ngadain acara, kayaknya aku ya ngajak berenang. Main mata gue main rame-rame. Nggak lucu dan tenang ya. Nggak jalan-jalan. Pokoknya berenang. Gimana nih kalau kakak yang nggak bisa berenang? Apa ya? Jangan kayak gitu. Terima kasih buat penonton yang udah mengikuti podcast untuk hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada Hoppers
yang sudah menonton hingga akhir. Dan buat kakak abangnya jangan kapok ya buat kami undang buat next podcastnya. Jadi Iya. jangan lupa di podcast selanjutnya. Dadah.